bisa sikat aja Pak. Ya. Panggil aja. Langsung ya, ini kita undang Ustadz Wijayanto. Ustadz Wijayanto. Wih, tadi saya ngebanggain. Tinggi banget lu. Tadi saya bangga-banggain Ustadz. Oh ya. Bilang hitam putih itu hanya mau pakai Ustadz Wijayanto gitu. Tapi saya sering dengar gini sebaliknya deh. Apa itu? Suka yang hitam dikatakan putih, yang putih dikatakan hitam, suka gitu. Ini rollnya hitam putih nih. Jadi biasanya gitu. Enggak, saya emang enggak. Iya. Nanti saya lihat rekamannya. Hah? Saya lihat rekamannya. Enggak ada, YouTube nggak masuk. Enggak ada. Oh. Udah kenal ya? Oh, alhamdulillah. Gimana Santan? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Silakan Pak Silakan Ustadz duduk Pak Ustadz sebagai bintang tamu nih. Aduh, aneh ya mengundang Pak Ustadz. Iya, saya bergeser. Ustadz jadi bintang tamu tuh aneh. Aneh Pak, kan biasanya ada segmennya Ustadz Wijayanto, jeng jeng jeng. Isinya apa? Ribut berdua. Itu lebih seru Pak. Tapi ini kita inilah. Oke Ustadz. Ya. Pertama saya mau tanya dulu nih. Ya. Banyak orang mungkin di agama apapun, ya karena saya tahu saya dari beberapa agama ada yang melarang teknologi, ya ada yang gitu ya, ada yang misalnya Pokemon nggak boleh, misalnya ada yang kayak begitu. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri, bagaimana melihat sebuah teknologi digabungkan dengan edukasi terhadap sebuah agama apapun ya? Agama itu bagaimana Ustadz? Pertama memang di dalam ayat itu ada satu ayat dalam surat An-Nahl itu melarang orang untuk dari anggur bisa kamu bikin minuman yang menyegarkan, tapi dari anggur bisa untuk memabukkan. Ketika teknologi membuat memabukkan itu menjadi tidak boleh. Artinya apa? Teknologi itu oke, tetapi kalau itu menjadi sesuatu yang madharat, yang tidak ada manfaat, jadi teknologi itu bisa menyesatkan, bisa karena banyak sains yang without humanity, banyak sains yang nuklir bagus ketika untuk membangkit listrik, tapi nuklir ketika untuk bom itu menjadi tidak baik. Makanya sebetulnya teknologi itu menjadi netral tergantung untuk apa ya penggunaannya. Oke, baik. Saya potong dulu Ustadz, saya akan kembali lagi bersama dengan Ustadz Wijayanto setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Teknologi itu disponsori oleh Rasulullah sendiri. Di zaman Rasulullah itu pernah mengintrodusir teknologi dari luar. Ketika diserang, Madinah itu mau diserang oleh musuh, maka bingung karena orangnya sedikit yang nyerang. Polytron. Selamat malam. Loh enggak, ini buat yang di rumah. Kita masuk ke dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Ustadz, saya mau membahas tentang agama dan teknologi seperti tadi sebenarnya. Ya, betulnya. Penting dan sebetulnya itu sudah mau saya kembangkan. Saya belum selesai ngomong. Iya, daripada nanti saya kasih jawaban dulu, baru nanti nanya. Jadi lebih nyaman itu. Terus saya kerjanya apa? Ya kan lebih ringan gitu, lebih ringan daripada tanya jawab, mending sekarang kasih jawaban dulu, nanti bikin pertanyaannya kan lebih enak gitu. Ya gimana? Gitu dong, saya tanya. Bagaimana hukumnya? Benar apa tidak, salah atau benar? Kalau membaca Al-Quran tapi pakai aplikasi. Kan banyak tuh sekarang Quran aplikasi. Itulah namanya mengislamkan teknologi. Jadi Islam ini kan prinsipnya ada dua. Yasiru walatu asiru wabasiru walatu nafiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Jadi orang beragama itu mudah. Apa sih yang sulit dalam orang beragama? Setiap orang itu mampu untuk menjalankan agama.
Orang sholat itu semuanya bisa. Orang sholat itu kalau orang nggak punya mata, nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak bisa naik sepeda. Tapi orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya, bahkan buta tuli, bisa nggak sholat? Bisa. Karena sesuatu yang penting bagi agama itu dimudahkan setiap manusia itu, apapun yang penting bagi manusia dimudahkan. Jadi prinsipnya dimudahkan. Dengan teknologi harusnya memudahkan orang beragama. Jadi boleh? Boleh banget. Karena dulu kalau nggak ada teknologi, haji bisa kacau. Kenapa? Oh, jalan kaki. Iya, jalan kaki. Itu nggak ada teknologi, bisa bengkak semuanya. Wong dulu Nabi pakai terompah, sekarang pakai sepatu. Itu semuanya. Nah, maka yasiru walatu asiru, wabasiru walatu nafiru. Disenangkan, jangan dibuat lari. Beragama itu, jadi jangan ada kesan bahwa agama itu mencekam, agama itu. Kenapa? Ada mindset yang keliru. Kita itu kalau dengar takbir aja seolah-olah, toko-toko sama tutup. Ini ada, Allahu Akbar itu artinya serang. Padahal enggak, Allahu Akbar itu mengagungkan nama Tuhan. Nah itu harus kita rubah mindset itu. Jadi karena oknum-oknum tertentu. Ya, makanya harus kita menenteramkan dan agama itu menyenangkan. Kurang apa enggak senangnya orang beragama itu. Makanya aplikasi itu sangat baik karena nanti, bahkan nanti akan saya kembangkan itu. Nah, silakan. Tidak hanya ke anak-anak, tapi bagaimana panduan parenting. Bagaimana kalau punya anak sendirian, sering ditinggal, syuting kemana-mana, padahal single parent, itu nanti ada, di situ ada aplikasinya. Ya, atau, sama kan, Anda juga gitu kan, anak ditinggal? Tapi ada yang ngasuh, ditinggal tapi ada ibunya. Oh. Kan yang masalah itu kalau ditinggal tapi nggak ada mamahnya, Ya, itu kan ya, kasihan. Ini ada mamanya ya? Ada, kalau saya ada. Nggak butuh bapaknya kayaknya ya mereka ya? Butuh sih, butuh. Butuh ya? Nah, Di sini kan pulang sampai. berarti ya? Iya, pastilah. Oke, nah kalau misalnya gimana hukumnya alarm bunyi, alarm berbunyi azan. Kan banyak nih alarm bunyinya azan. Nah. Sangat bagus karena itu reminder kan, itu karena azan. Cuman masalahnya dalam kaidah jangan sampai sepotong-potong. Kalau itu memang bunyi ayat atau bunyi azan, jangan sampai nggak selesai. Biarkan sampai selesai. Nah, jadi karena nanti bahasa Arab itu kalau terpotong, agama itu kalau terpotong, nanti agama itu menjadi beda. Contoh. Tapi biasanya begitu bunyi dimatiin kan? Nah, itu keliru. Makanya yang diluruskan adalah bagaimana penggunaannya. Prinsipnya teknologi itu boleh, tetapi penggunaannya ada aturan. Bahkan nanti teknologi itu boleh gimana? Ada aturan-aturan syariat. Aturan syariat itu yang mengikat kepada bagaimana menggunakannya. Nah, misalnya, handphone itu baik, tapi kalau untuk anak-anak dikasih handphone dengan adiktif, hal yang jelek kan menjadi tidak baik. Karena jadi ketergantungan. Ya, jadi ketergantungan. Mending kalau ketergantungannya dengan kartu muslim.com. Penting ini, saya ulang, kartu muslim.com. Anda jualan ya? Alah, Bang Deddy kan dapat juga. Wih, saya dikasih berarti ya? Iyalah, insya Allah. Itu. Mandala ala khair falahu ajru mislu amilihi. Siapa yang andil dalam satu kebaikan, dia dapat pahala juga dari kebaikan itu. Amin. Jadi sebetulnya pahalanya mengalir kepada siapa? Ada multi level marketing. Jadi yang kelewatan itu dia dapat pahala. Dan pahalanya tidak hanya pahala itu, ada 5% juga loh. Oh, dapat ya? Iya. Oke, kartumuslim.com. Iya, kartumuslim.com. Ya. Bagaimana dengan misalnya orang tua yang kolot? Anaknya nggak boleh pakai gadget sama sekali. Nah, kan ada tuh. Iya. Tapi orang tuanya Instagram story terus itu. Saya pikir itu sesuatu yang impossible ya, karena dalam dunia ini kalau orang itu, zaman Nabi nggak boleh, agak ada ini, zaman Nabi nggak boleh ini, kalau begitu, zaman Nabi itu kemana-mana ya naik unta, kalau gitu sekarang ya naik unta, jangan naik mana. Ya. Kalau artinya, bahkan, mohon maaf, teknologi itu disponsori oleh Rasulullah sendiri. Maksudnya di zaman, gimana? iya, Rasulullah itu pernah mengintrodusir teknologi dari luar.
ketika diserang, Madinah itu mau diserang oleh musuh, maka bingung karena orangnya sedikit, yang nyerang itu banyak. Koalisi dari banyak negara. Maka Rasulullah gimana? Ada usulan, gimana kalau kita bikin parit? Akhirnya dibikin parit, terkenal dengan perang Khandaq. Itu perang yang paling bersejarah. Perang Khandaq itu dibikin parit, yang dalamnya kalau kuda itu turun nggak bisa naik, kalau loncat nggak bisa. Di tengah-tengah padang pasir, batu-batuan itu dibikin parit. Dan itu teknologi dari Persia, karena usulannya dari Salman Al-Farisi, orang dari Persia. Jadi Rasulullah sendiri mengambil teknologi itu. Dan betul, walaupun nggak jadi perang, karena ternyata itu di tengah-tengah orang mau lompat itu nunggu, mau lompat itu ada badai. Dan badai itu hanya mengenai orang-orang yang mau nyerang tadi. Sehingga Rasulullah mau perang, loh kemana ini kok dicari-cari nggak ada. Ternyata sudah dihanguskan oleh badai tadi. Nah, ini contoh bahwa Rasulullah sendiri juga mengadopsi teknologi. Nah, kalau baca Quran di aplikasi itu harus dengan berwudu nggak? Enggak. Baca Quran sendiri itu tidak pakai wudu sah. Cuman pahalanya lebih banyak kalau dia pakai wudu. Karena itu kesucian batin. Batin ini kenapa kok wudu itu, ya mohon maaf, kenapa kok orang yang kentut itu bawah, kok yang diwuduin kok muka? Oke. Karena itu untuk mensucikan batin. Karena batin itu disucikan juga dengan apa yang dilihat, apa yang didengar itu. Makanya wudu itu mensucikan batin. Ya, saya sekarang mau tanya satu hal. Saya mau jawab satu hal. Saya tanya dulu. Saya jawab setelahnya. Ya benar. Iya. Bagaimana seandainya orang, kan tadi Anda mengatakan, kan Anda mengatakan biasa, Quran. kalau punya cincin ngomongnya sambil gini-gini, Anda ini. Kelihatan cincinnya baru. Nah, cincinnya baru Anda gitu. Anda mengatakan bahwa aplikasi Quran itu boleh di handphone misalnya. Ya. Ini sebenarnya bukan hanya Quran, tapi sekarang ada Quran, ada Alkitab, ada itu semuanya sudah ada di handphone kan ya, udah tahu lah ya. Mau Quran, mau Alkitab, semua ada di handphone. Nah, kan kita tahu bahwa kita harus menghormati, menghargai Quran, kitab dan sebagainya. Nah, sekarang saya bawa handphone yang isinya ada Qurannya contohnya. Saya masukin kantong belakang, saya dudukin. Gimana dong? Apakah sama dengan menduduki Quran? Pertama adalah al-hukum fi dhahir. Hukum dalam agama itu lihat pada dhahirnya. Yang kita lihat di situ adalah gadget, bukan Al-Quran. Tapi beda ada Qurannya? Ya ada Qurannya, tetapi itu tidak sebut itu Quran, itu gadget. Maka hukum yang berlaku adalah gadget. Makanya menyentuhnya tidak harus wudu. Kalau Quran itu disunahkan wudu karena itu dapat pahala lebih banyak. Makanya hukumnya beda. Walaupun ada Quran. Karena di situ orang tidak akan mengatakan, loh kamu kok bawa Quran kemana-mana? Tolong ambilkan Quran. Nggak mungkin, ambilkan gadget, itu handphone. Ambilkan handphone. Kecuali handphone, kalau memang wujudnya memang Quran. Ambilin handphone, baru buka aplikasi Qurannya. Oke Ustadz, baik terima kasih banyak. Kita kembali lagi ke ruang tamu kita selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Anak kecil sekarang dengan anak kecil dulu kan beda. Beda, nggak bisa. Karena anak dulu sekarang udah besar. Iya, anak kecil sekarang dengan anak kecil yang dulu beda. Karena anak kecil yang dulu sekarang udah besar. Oke. Mas Anton, ini mungkin pertanyaan saya begini, Anda membuat kartu Muslim ya. Ini Anda kenapa menggandeng Ustadz Wijayanto? Karena beliau sangat amat reseptif. Jadi dia pas saya memberitahukan tentang ide ini pun ada orang kan langsung wah negatif segala macam. Kalau beliau langsung positif,
mengajarkan saya bahwa ya teknologi itu jangan dibenci, malah harus di-embrace. Maaf, Ustadz boleh, Anda tuh ada apa sih sebenarnya sama saya? Gini loh, saya tuh enggak, pertanyaannya karena lebih tepat kalau gandeng saya daripada gandeng Mas Dedi kalau untuk kartu muslim ini. bukan itu. Anda harus jauh gitu duduknya dari saya. Kan bisa di sini, Pak Anda Ustadz. malah nempel sama cowok lain. Oh, Lebih aman di sini. Ya kan enak gini. Ustadz biasanya sama saya sekarang nempel sama Empati cowok lah. lain. Ini pakai gini. Oke. Standarnya gini ya. Iya, iya. Nah, Soalnya Ustadz- ini yang bisa melakukan ini kita berdua. Betul. Mas Anton nggak bisa. Nggak bisa. Throwback. Oke, Ustadz sendiri Ya. kenapa melihat ini, kenapa mau dan melihat ini seperti apa sebenarnya? Karena sebenarnya ini jariah. Yang orang nggak paham tentang amal jariah. Amal jariah adalah amal yang walaupun kita mati, pahalanya masih mengalir kepada kita. Yaitu ketika orang menebarkan ilmu. Orang yang menebarkan ilmu, maka walaupun dia sudah mati, ilmu itu masih dipakai, maka pahalanya mengalir walaupun kita sudah mati. Yang kedua, orang yang bersedekah. Jadi sebetulnya ketoprak yang di sebelah itu, Yang dari saya yang saya ambil itu saya memberi peluang supaya nanti pahalanya juga walaupun Mas Dedi sudah mati duluan, itu nanti ngalir juga, pahalanya masih ngalir. Oh, Itu. alhamdulillah Iya, Pak Ustadz tuh itu. udah mikirin masa depan Mas Dedi loh. mati, Oh, jika iya. mati. Udah Yang dipikir. ketiga, kalau punya anak yang sering mendoakan orang tuanya. Iya. Ya, Jadi anak itu bagian dari investasi. Maka ini bagian kenapa saya pakai kartu muslim ini saya support, karena itu bagian dari satu, bahwa cara dakwah kita perlu dimodernisir satu. Kedua, ini menjadi apa ya, kepada anak-anak kan sangat senang. Kita tidak boleh tidak bisa melepaskan, mohon maaf, Jadi kita nggak bisa kolot lah gitu Iya, ya. gitu maksud saya itu. Kolot Maksud saya akhirnya yang jadi anak-anak. Iya, itu. Zamannya udah beda gitu kan ya, Betul, Ustadz, ya. ya. Anak kecil sekarang dengan anak kecil dulu kan beda. Beda, nggak bisa, Karena anak betul. dulu sekarang udah besar. Iya, anak kecil sekarang dengan anak kecil yang dulu beda. Karena anak kecil yang dulu sekarang udah besar. Ah, masa gitu aja nggak ngerti sih, Pak? Bukan nggak ngerti, emang nggak ada ustadz lain. Ada, tapi Mas Anton nggak mau gandeng. Widih, luar biasa. Tas dulu, Mas. Tos dulu, pakai tos lagi sih, Pak. Buat Mas Anton sendiri nih, udah bikin game tab koruptor, Iya. terus bikin Kartu ini, Muslim. kartu muslim. Selanjutnya ada project apa lagi nih? Ya memang kalau di Touchsense sendiri kita bakal bikin banyak game lagi, namun memang fokusnya sekarang juga lebih memberatkan ke kartu muslim ini, maksudnya lebih banyak di kartu muslim ini kita mau membuat banyak-banyak seri lagi ya Pak Ya, Ustadz ya. umroh, haji, Iya. terus kuliah nikah yang sudah lama nggak nikah-nikah, ada alat nggak ada manfaat, sudah deket. Sian tapi banget Mas Anton, ada alat nggak ada manfaat. ada yang gitu. Saya tutup aja ya. Agak kesel. Sama siapa, Pak? Hah? Sama siapa? Ya itu. Enggak lah, saya nggak mau ngomong sama siapa lah. Nanti saya diserang masa. Salah. Masa sangat senang dengan kita. Iya Serius. betul. Oke. Ya. Ustadz Wijayanto, terima kasih sudah hadir di Tamputi. Oh, nggak usah. Sering. Besok ada lagi, ya kan? Enggak, tapi dia tepuk tangan untuk sesuatu yang akan saya lakukan hari ini. Apa itu? Ini kan bulan Ramadan, Betul. bulan sedekah, bulan untuk beramal. Jadi teman-teman yang hadir nanti akan mendapatkan kartu. Ini. Atas nama Hitam Putih, Mas Dedi mau membagi-bagikan kartu, tapi sebetulnya kartu itu dari saya sama Mas Anton. Itu. Cuman nanti kita minta tolong Mas Dedi untuk
seolah-olah Mas Dedi yang ngasih, padahal dari Saya kita. nggak ikutan, saya diem di sini. Nggak mau. Nanti buat yang udah dapat kartunya jangan lupa juga download itunya aplikasinya. Jadi biar bisa itu di iOS sama di App Store juga udah bisa ya. Kalian tuh dibohongin. Kenapa? Kalian tuh cuma dikasih 1 lembar. Enggak segepok gitu, Pak. Oh, segepok. Segepok gitu. Oh, ya udah nanti dibagi-bagikan. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Ya. Mas Anton, terima kasih banyak udah di hitam putih. Dan saya menyimpulkan kata-kata Ustadz dari pertemuan kita hari ini juga dengan Anton pertemuan kita hari ini, teknologi itu adalah 2 bilah mata pisau ya, jadi bisa positif bisa negatif. Jadi pikirannya begini, kalau kita bisa menguasai teknologi, if we can be a master of technology, itu bagus. Tapi kalau kita jadi budak teknologi, itu jelek, ya kan? Jadi, if you become a master of technology, it's beautiful. Tapi if you become a slave of technology, that's dangerous. Saya dari Komisi Cika Jessica, Ustadz Wijayanto, inilah hitam putih.